Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi yang ketiga dari pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang anggaran produksi. Nah, sebelum kita membahas tentang anggaran produksi, kita harus menyusun dulu rencana persediaan produksi. Nah, untuk menyusun rencana persediaan produksi, kita berpedoman kepada struktur pasar apa yang digunakan oleh perusahaan. Pada dasarnya struktur pasar itu terbagi atas dua, satu struktur pasar penjual dan yang kedua struktur pasar pembeli. Nah, bagi perusahaan yang bergerak dalam struktur pasar penjual, kegiatan produksi justru lebih penting dari kegiatan penjualan. Karena barang yang diproduksi berapa saja jumlahnya akan laku dijual bila memenuhi syarat tertentu. Jadi kalau perusahaan menggunakan struktur pasar penjual, berarti orientasinya adalah produksi yang sebesar-besarnya. Karena berapapun yang diproduksi bila memenuhi syarat tertentu, pasti akan laku di pasaran. Yang kedua, kebanyakan perusahaan bergerak dalam struktur pasar pembeli, sehingga kegiatan produksi merupakan kegiatan penunjang utama dari penjualan. Artinya kegiatan produksi harus mempertimbangkan dari kegiatan penjualan. Nah, struktur pasar pembeli ini merupakan kebalikan dari struktur pasar penjual. Kalau struktur pasar pembeli berarti berapa yang dibutuhkan oleh konsumen, berarti sebanyak itu yang akan kita produksi. Karena si pembeli berdasarkan data si pembeli, maka berdasarkan data si pembeli tahun-tahun sebelumnya, maka si produsen akan memproduksi sebanyak yang mereka prediksi akan laku di pasaran. Jadi mereka survei terlebih dahulu si pembeli, baru mereka produksi. Berbeda dengan struktur pasar penjual. Kalau struktur pasar penjual, produksi sebanyak-banyaknya dulu, karena mereka beranggapan berapapun yang diproduksi pasti akan laku di pasaran. Nah, setelah perusahaan menetapkan struktur pasar apa yang akan digunakan, maka baru akan kita susun anggaran produksi. Nah, untuk menyusun anggaran produksi, kita lihat dulu definisi dari anggaran produksi itu apa. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan besarnya tingkat produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang disesuaikan dengan tingkat persediaan yang ada dengan tingkat penjualan yang diinginkan. Jadi menyusun anggaran produksi ini memprediksi berapa besarnya tingkat produksi kita pada masa yang akan, berpedoman kepada tingkat penjualan tahun yang lalu. Jadi kalau kita menyusun anggaran produksi berpedoman kepada anggaran penjualan. Nah, penyusunan anggaran produksi sangat terkait dengan anggaran penjualan, di mana berapa besarnya penjualan yang diinginkan perlu ditentukan terlebih dahulu sehingga baru dapat ditentukan besarnya tingkat produksi. Tujuan dari perencanaan produksi adalah untuk mencapai tingkat keuntungan, untuk menguasai pasar, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik bisa bekerja lebih efisien, serta untuk mengusahakan dan mempertahankan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi terbagi atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu sifat dari produksi, apakah proses produksinya dilakukan secara terputus-putus atau proses produksinya dilakukan secara terus-menerus. Biasanya proses produksi yang dilakukan secara terputus-putus adalah produksi berdasarkan pesanan. Yang kedua, berdasarkan jenis dan mutu barang yang diproduksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mempelajari dan menganalisa jenis barang yang akan diproduksi sejauh mungkin. Apakah barang diproduksi itu merupakan consumer good, sifat dari barang yang akan diproduksi, dan sifat dari produksi dan permintaan barang yang akan dihasilkan, apakah musiman atau sepanjang hari atau sepanjang masa. Yang ketiga, sifat dari barang yang akan diproduksi itu apakah barang baru atau barang lama. Jika yang akan dihasilkan barang-barang baru, maka perlu dilakukan riset pendahuluan mengenai lokasi perusahaan, jumlah barang yang akan diproduksi, sifat permintaan barang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai produksi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke metode dalam proses penyusunan anggaran produksi. Nah, ada 3 pendekatan atau kebijakan di dalam melakukan penyusunan anggaran produksi. Jadi untuk menyusun anggaran produksi ini ada 3 metode yang kita gunakan atau yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menyusun anggaran produksi berdasarkan kebijakan dengan mengutamakan stabilitas produksi.
Apa ciri-ciri proses produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi? Yang pertama, produksinya stabil. Yang kedua, tingkat persediaannya berfluktuasi. Yang ketiga, jika terjadi selisih produksi, maka selisih ini akan dialokasikan kepada tingkat penjualan tertinggi. Itu metode penyusunan anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi. Yang kedua, menyusun anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Ciri-cirinya pertama yaitu persediaannya stabil, kebalikan dari stabilitas produksi. Yang berfluktuasi di sini adalah produksi. Yang ketiga, jika terjadi selisih produksi, bukan selisih produksi lagi tapi selisih persediaan. Jika terjadi selisih persediaan, maka selisih persediaan itu dibagi untuk 3 item. Item yang pertama, selisih persediaan dialokasikan kepada tingkat penjualan yang tertinggi. Bila persediaan awal lebih besar dari persediaan akhir, maka jumlah persediaan awal akan semakin menurun. Bila persediaan akhir lebih besar dari persediaan awal, maka jumlah persediaan akhir akan semakin bertambah. Yang ketiga, kebijakan menyusun anggaran produksi dengan stabilitas kombinasi. Kalau stabilitas kombinasi berarti ada 2 unsur stabilitas di dalamnya. Ada unsur stabilitas produksi dan ada unsur stabilitas persediaan. Nah, rumus-rumus yang bisa kita gunakan yaitu tingkat perputaran persediaan. Rumusnya penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi dengan 2. Yang paling penting adalah volume produksinya harus benar, karena volume produksi itu yang akan kita perhitungkan dalam menyusun anggaran produksi per tahun nantinya. Nah, untuk menyusun volume produksi, rumusnya yaitu perkiraan penjualan ditambah dengan persediaan akhir dapat jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal dapat jumlah produksi. Maka inilah yang akan kita susun nantinya, jumlah produksi setahun yang akan kita buatkan di dalam anggaran produksi per triwulan. Berikutnya, rumus untuk jumlah produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Rumusnya jumlah produksi selama 1 tahun dibagi 12. Yang kelima, jumlah selisih persediaan yang mengutamakan stabilitas persediaan. Rumusnya selisih persediaan awal dan akhir dibagi dengan 12. Nah, sekarang kita coba menyusun anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Nah, ciri-ciri menyusun anggaran produksi dengan stabilitas produksi tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, produksinya harus stabil. Yang kedua, jika terjadi selisih persediaan, yang kedua, persediaannya berfluktuasi atau mengambang. Yang ketiga, jika terjadi selisih produksi, maka selisih produksi tersebut dialokasikan kepada tingkat penjualan tertinggi. Nah, itu ciri-ciri menyusun anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Produksinya harus stabil, jika persediaannya berfluktuasi atau berubah-ubah. Jika terjadi selisih produksi dialokasikan kepada tingkat penjualan tertinggi. Nah, untuk contoh soal mengenai proses penyusunan anggaran produksi, itu kita ambil dari anggaran penjualan yang sudah saya kasih bahannya minggu lalu. Nah, dalam anggaran penjualan minggu lalu itu kita susun berdasarkan jumlah pasang sepatu dan jumlah rupiah. Nah, sekarang kita ambil data berdasarkan jumlah pasang sepatu saja. Jumlah rupiahnya diabaikan. Jadi, yang saya jelaskan ini adalah jawaban dari anggaran penjualan minggu lalu. Nah, anggaran penjualan minggu lalu itu kita bagi 2 berdasarkan jumlah pasang sepatu dan berdasarkan jumlah rupiah. Nah, kita ambil hanya berdasarkan jumlah pasang sepatu. Kalau B itu Bandung, J Jakarta, T itu total. Nah, untuk Bandung, triwulan 1 sepatu Adidas 14 pasang, Carfil 9 pasang, dan Nike 6 pasang. Ini semuanya kita ambil dari anggaran penjualan minggu lalu yang saya jelaskan. Berarti data yang kita ambil adalah data jumlah pasang sepatu. Nah, ada data tambahan dari soal, yaitu persediaan awal dan akhir. Persediaan awal di sini ada untuk sepatu Adidas 4 pasang, Carfilnya 3 pasang, dan Nike-nya 3 pasang. Sedangkan persediaan akhir untuk sepatu Adidas 7 pasang, untuk Carfil 3 pasang, dan untuk sepatu Nike 5 pasang. Sehingga persediaan awal totalnya 10 pasang, dan persediaan akhir totalnya 15 pasang.
Dari data ini kita disuruh untuk menyusun anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Nah, sebelum kita susun anggaran produksi dengan stabilitas produksi, langkah awal kita hitung dulu berapa volume produksi tahun 2014. Dengan rumus, penjualan total tahun 2014 kita ambil dari anggaran penjualan sebanyak 182 pasang, ditambah dengan persediaan barang jadi akhir 15 pasang, maka dapat produk siap dijual 197 pasang, dikurangi dengan persediaan awal 10 pasang, sehingga volume produksi kita menjadi 187 tahun 2014. Nah, kalau Ananda akan menyusun anggaran produksi per triwulan, berarti total produksi 1 tahun 187 ini kita bagi 4. Nah, jadi 187 bagi 4 triwulan. Nah, di sini bilangannya berkoma 46,75. Nah, kalau produksinya berkoma tentu tidak mungkin. Jadi kita bulatkan. Pembulatannya terserah sesuai dengan keinginan Ananda, asal jangan dari hasil pembulatan itu lebih tinggi hasilnya daripada volume produksi awal. Jadi saya di sini mengambil 40 pasang sepatu, saya bulatkan produksinya per triwulan. Kalau Ananda membulatkan jadi 47, kalau 47 dikali 4 triwulan itu lebih dari produksi 187, maka tidak boleh kita gunakan. Jangan lebih dari volume produksi yang sudah ditetapkan di awal. Jadi kalau kurang tidak apa-apa, nanti akan timbul selisih produksi. Nanti selisih produksi itu dialokasikan kepada tingkat penjualan tertinggi. Jadi Ananda di kelas ini boleh membulatkan jadi 45, 46, asal jangan 47. Karena kalau 47 berlebih dari volume produksi awal. Nah, kalau saya bulatkan 40 juga boleh. Yang penting satu kelas ini mau membulatkannya berbeda-beda nggak masalah, yang penting selisih produksinya nanti dialokasikan kepada tingkat penjualan tertinggi, asalkan jangan jauh dari nilai 46,75. Nah, di sini saya ambil contoh, saya membulatkan 40 pasang sepatu yang akan diproduksi per triwulan. Kalau seandainya kita produksi 4 triwulan, berarti 4 kali 40 ada 160 pasang. Sementara volume produksi awal kita adalah 187. Maka 187 dikurang dengan 160, jumlah pasang sepatu yang akan kita lihat selisih produksinya di sini adalah 27 pasang. Jadi yang 27 pasang ini namanya selisih produksi. Nah, selisih produksi tadi di soal sudah ditentukan dialokasikan kepada tingkat penjualan tertinggi. Nah, sekarang kita lihat 27 ini habiskah dibagi 4? Tidak, berkoma ya. 27 hanya habis dibagi 3, yaitu 9 pasang. Maka yang 9 pasang ini hanya dialokasikan untuk 3 triwulan dengan tingkat penjualan tertinggi. Triwulan apa aja dengan tingkat penjualan tertinggi? Yaitu triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Jadi volume produksi kita untuk triwulan 1 hanya 40 pasang, karena triwulan 1 tidak dapat jatah alokasi, karena yang akan dialokasikan hanya untuk 3 triwulan dengan tingkat penjualan tertinggi. Kenapa hanya 3 triwulan? Karena selisih produksi yang 27 pasang ini hanya habis dibagi 3, jumlahnya 9. Maka yang 27 pasang ini kita bagi 3, jumlahnya 9. Maka yang 9 ini hanya kita alokasikan untuk 3 triwulan dengan tingkat penjualan tertinggi, yaitu triwulan 2, 3, dan 4. Nah, jadi produksi untuk triwulan 2, 3, dan 4 49, 40 volume produksi awal tambah selisih produksinya 9. Maka 49 kali 3 triwulan dapatnya 147 pasang. Sedangkan volume produksi triwulan 1 40 pasang, maka produksi kita setahun 187 pasang. Nah, kalau seandainya tidak ada volume produksinya yang berselisih nilainya, maka tidak akan kita alokasikan. Alokasi ini hanya dilakukan jika terjadinya selisih volume produksi.
Nah, jadi kalau seandainya produksinya dibagi 4 tidak ada berkoma, maka tidak ada alokasi dari selisih produksi. Ini dilakukan jika volume produksinya ada selisih. Jadi Ananda harus hati-hati membagi selisih volume produksi ini. Ada yang bisa habis dibagi dan ada yang tidak. Jadi kalau tidak habis dibagi, misalkan selisih produksinya 5, maka 5 ini kita bagi dulu rata untuk triwulan 2, 3, 4, 1 masing-masing. Maka sudah teralokasikan 3. Untuk selisih yang tidak habis dibagi, misalkan 2, maka selalu dialokasikan ke tingkat penjualan tertinggi di akhir triwulan. Kalau tingkat penjualan tertinggi di akhir triwulan 4, maka selisih yang tidak habis dibagi itu dimasukkan ke triwulan 4. Nah, sekarang kita lanjut. Berdasarkan perbandingan penjualan, maka rincian produksinya bisa kita hitung dengan nilai sebagai berikut. Untuk triwulan 1, produksi sepatu kita ada 3, yaitu Adidas, Carvel, dan Nike. Rincian penjualan untuk sepatu Adidas, Carvel, dan Nike itu kita ambil dari anggaran penjualan. Jadi untuk Adidas 21 pasang, Carvel 13 pasang, Nike 9 pasang, itu kita ambil dari rincian penjualan di anggaran penjualan triwulan 1. Dibagi dengan total sepatu Adidas, Carvel, dan Nike ini 21 tambah 13 tambah 9 itu totalnya 43. Maka rincian penjualan untuk menghitung rincian produksinya, sepatu Adidas 21 dibagi dengan 43 kali dengan jumlah volume produksi untuk triwulan 1. Di sini volume produksi untuk triwulan 1 adalah 40 pasang dikali 40. Maka jatah sepatu Adidas di sini 20 pasang, sepatu Carvel 12 pasang, dan sepatu Nike 8 pasang. Sedangkan volume produksi triwulan 2, 3, dan 4 karena nilainya sama 49 pasang, maka rincian penjualannya juga kita gabung untuk triwulan 2, 3, dan 4. Ini kita ambil dari anggaran penjualan yang saya jelaskan minggu lalu, yang ada di tabel awal tadi. Sehingga rincian penjualan triwulan 2, 3, dan 4 untuk sepatu Adidas 71 pasang, untuk sepatu Carvel 41 pasang, dan untuk sepatu Nike 27 pasang. Sehingga totalnya di sini adalah 139 pasang. Rincian produksi triwulan 2, 3, dan 4 masing-masingnya adalah sebagai berikut. 71 pasang ini adalah sepatu Adidas, Carvel ini adalah 41 pasang, Nike ini adalah 27 pasang. Maka untuk sepatu Adidas, Carvel, dan Nike totalnya 139. Berarti untuk sepatu Adidas 71 dibagi dengan 139 kali dengan volume produksi untuk triwulan 2, 3, dan 4, yaitu 49. Maka sepatu Adidas dapat 25 pasang, Carvel 14 pasang, dan Nike 10 pasang. Sehingga totalnya di sini adalah 49 pasang. Nah, setelah kita menyusun rincian produksi, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun anggaran produksi dari rincian produksi yang sudah saya berikan dan sudah saya jelaskan tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyusun anggaran produksi dari rincian produksi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, menyusun anggaran produksi seperti tabel di depan ini kita isi di kolom keterangan, yaitu penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan produksi. Triwulan 1 isinya A itu Adidas, C itu Carvel, N itu Nike, T itu total. Nah, untuk mengisi anggaran produksi ini, data yang diketahui terlebih dahulu kita masukkan ke dalam tabel. Data yang diketahui pertama sekali adalah data penjualan, setelah itu data produksi. Jadi data yang kita masukkan pertama sekali adalah data penjualan. Yang kedua, data produksi kita ambil dari rincian produksi. Yang ketiga, persediaan awal, itu ada di soal. Kalau persediaan awal posisinya di triwulan 1, kalau persediaan akhir posisinya di triwulan 4.
Nah, untuk triwulan 1 produksi sudah ada isi, persediaan awal sudah ada isi, maka kebutuhan bisa kita hitung dengan cara produksi. Jadi untuk penjualan tambah persediaan akhir dapat kebutuhan, kebutuhan dikurangi persediaan awal dapat produksi. Jadi data yang sudah ada yaitu penjualan triwulan 1 sampai 4, produksi triwulan 1 sampai 4, persediaan awal triwulan 1 dan persediaan akhir triwulan 4. Nah, sekarang kita lengkapi tabel triwulan 1. Produksi triwulan 1 sudah ada data, persediaan awalnya sudah ada data, maka kebutuhan bisa kita hitung dengan cara produksi kita tambahkan dengan persediaan awal 20 tambah 4 dapat kebutuhan 24. Nah, untuk penjualan itu sudah ada isi, kebutuhan sudah ada nilainya, maka persediaan akhir bisa kita hitung dengan mengurangkan kebutuhan 24 dikurang dengan penjualan 21 dapat persediaan akhir 3. Untuk sepatu Carvel prosesnya sama, produksinya sudah ada 12, persediaan awalnya sudah ada 3, maka kebutuhan bisa kita hitung dengan cara 12 tambah 3 dapat 15. Kebutuhan sudah ada, penjualan sudah ada untuk Carvel, maka persediaan akhir bisa kita hitung dengan cara kebutuhan dikurangi dengan penjualan dapat persediaan akhir. Untuk naik, produksi sudah ada nilainya, persediaan awal sudah ada, maka produksi tambah persediaan awal dapat kebutuhan. Kebutuhan sudah ada nilainya, penjualan juga sudah ada nilainya, maka kebutuhan dikurangi penjualan dapat persediaan akhir. Nah, begitu juga untuk total. Produksinya total 40, persediaan awalnya 10, maka produksi tambah persediaan awal dapat kebutuhan, nilainya 50. Kebutuhan sudah ada, penjualan sudah ada, maka persediaan akhir bisa kita hitung dengan cara kebutuhan dikurangi dengan penjualan dapat persediaan akhir. Nah, selesai persediaan akhir kita hitung untuk total, maka langkah selanjutnya adalah mengisi rencana produksi triwulan 2. Nah, untuk triwulan 2, data yang sudah ada adalah data produksi dan data penjualan. Sisanya masih kosong. Nah, sekarang persediaan akhir triwulan 1 pasti akan menjadi persediaan awal triwulan 2. Maka persediaan akhir triwulan 1 untuk Adidas menjadi persediaan awal triwulan 2 untuk Adidas. Jadi nilai persediaan awal triwulan 2 sudah ada 3. Persediaan akhir triwulan 1 untuk Carvel menjadi persediaan awal triwulan 2 untuk Carvel. Jadi persediaan akhir triwulan 2 menjadi persediaan akhir triwulan 1 menjadi persediaan awal triwulan 2 untuk sepatu Carvel. Maka kita pindahkan nilainya, persediaan akhir Carvel 2 diletakkan ke persediaan awal triwulan 2 untuk Carvel. Begitu juga naik, persediaan akhir naik menjadi persediaan awal triwulan 2. Jadi persediaan akhir naik triwulan 1 menjadi persediaan awal triwulan 2. Persediaan akhir total menjadi persediaan awal total untuk triwulan 2. Nah, karena produksi sudah ada nilai, persediaan awal juga sudah ada nilai, kebutuhan bisa kita hitung, prosesnya sama dengan triwulan 1 tadi. Produksi untuk Adidas 25 tambah dengan persediaan awal 5. Produksi 25 tambah persediaan awal 3 dapat kebutuhan 28. Kebutuhan sudah ada, penjualan sudah ada, maka kebutuhan 28 dikurang dengan 23 dapat persediaan akhir 5. Untuk Carvel juga seperti itu, produksinya sudah ada nilai, persediaan awal sudah ada nilai, maka kebutuhan bisa kita hitung dengan cara produksi ditambahkan dengan persediaan awal dapat kebutuhan. Produksinya 14 tambah persediaan awal 2 dapat kebutuhan 16. Kebutuhan sudah ada, penjualannya sudah ada untuk Carvel triwulan 2, maka persediaan akhir bisa kita hitung, yaitu kebutuhan dikurangi dengan penjualan dapat persediaan akhir. Kebutuhan 16 dikurangi dengan penjualan 13 dapat persediaan akhir 3. Begitu seterusnya. Kalau sudah selesai triwulan 2, pindahkan semua data persediaan akhir apakah Adidas, Carvel, Nike dan total ke persediaan awal triwulan 3. Begitu seterusnya, ya.
Nah, untuk data setahun Adidas yang 92 ini kita ambil dari Adidas triwulan 1 21, Adidas triwulan 2 23, Adidas triwulan 3 24, dan Adidas triwulan 3 dan 4 24 ya. Totalnya 92. Begitu juga untuk Carvel Nike. Ini kita ambil dari masing-masing triwulan. Nah, untuk persediaan akhir itu ada di soal. Kita tambahkan penjualan dengan persediaan akhir dapat kebutuhan. Untuk persediaan awal juga ada di soal. Maka dapatlah produksi. Produksi setahun 187. Ini harus sama dengan volume produksi awal kita tadi di soal. Dalam proses perhitungan awal, volume produksi kita adalah 187. Maka rincian anggaran produksi kita setahun di tabel itu juga sama 187. Apa ciri-ciri menyusun anggaran produksi dengan stabilitas produksi? Produksinya stabil. Mana yang stabil? Yaitu triwulan 2 49 pasang, triwulan 3 49 pasang, triwulan 4 49 pasang. Yang berfluktuasi di sini persediaan. Nah, tadi jika terjadi selisih produksi maka dialokasikan kepada tingkat penjualan tertinggi. Itu sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita menyusun anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Nah, kalau menyusun anggaran produksi dengan stabilitas persediaan, ciri-cirinya persediaannya stabil, produksinya berfluktuasi. Jika terjadi selisih persediaan, maka selisih persediaan itu dialokasikan. Nah, ini saya kasih contoh sederhana. Triwulan 1 penjualannya 43, triwulan 2 45 unit, triwulan 3 47 unit, dan triwulan 4 47. Totalnya 182 unit. Nah, adapun persediaan awal dan akhir direncanakan sama, yaitu 10 unit. Nah, jika persediaan awal dan akhirnya sama 10 unit, maka tingkat produksi dan tingkat penjualan akan sama. Jadi, cantumkan dulu tingkat penjualan triwulan 1 2 3 4, volume produksinya. Jadi, kalau persediaan awal dan akhirnya sama, maka tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Pindahkan nilai penjualan ini ke produksi. Cantumkan persediaan awal triwulan 1 dan cantumkan persediaan akhir triwulan 4. Maka anggaran produksi bisa kita hitung untuk triwulan 1, produksinya sudah ada 43, persediaan awalnya sudah ada 10, berarti 43 tambah 10 nilainya 53. Produk siap dijualnya sudah ada 53, penjualannya tadi juga sudah ada 43, maka persediaan akhir bisa kita hitung dengan cara produk siap dijualnya 53 dikurang dengan dengan penjualan 43, maka dapat persediaan akhir 10. Persediaan akhir triwulan 1 menjadi persediaan awal triwulan 2. Produksinya sudah ada 45, persediaan awalnya sudah ada 10, maka 45 tambah 10 55. Kalau produk siap dijualnya sudah ada, penjualannya juga sudah ada, berarti produk siap dijual 55 dikurang dengan penjualan 45 dapat persediaan akhir 10. Begitu seterusnya. Jadi kalau volume persediaan awal dan akhirnya sama, maka volume produksi dan penjualannya sama. Nah, itu kalau persediaan awal dan akhirnya sama. Bagaimana jika terjadi perbedaan? Nah, jadi kalau terjadi perbedaan untuk persediaan awal dan akhir, maka selisih persediaan ini kita alokasikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat soalnya masih sama, tingkat penjualannya ini kita ambil dari soal awal, yang berbeda hanya persediaan awal dan akhir. Persediaan awalnya 10, persediaan akhirnya 13. Selisih persediaan 3. Maka selisih 3 unit tersebut dibagikan 3 triwulan, maka hasilnya 1. Berarti persediaan awal triwulan 1 ditambah 1 unit kecuali persediaan awal triwulan 1. Karena persediaan awal triwulan 1 dan persediaan akhir triwulan 4 tidak boleh ditambah atau dikurangi. Maka yang 3 unit ini hanya boleh dialokasikan kepada persediaan awal triwulan 2, 3, dan 4. Masing-masing dapat 1. Persediaan awal triwulan 1 dan persediaan akhir triwulan 4 itu tidak boleh menerima jatah alokasi. Maka yang 3 unit ini hanya bisa dialokasikan untuk 3 triwulan. Kemana dialokasikan? Ke triwulan 2, 3, dan 4 untuk persediaan awalnya. Masing-masing dapat jatah 1. Kenapa dapat jatah 1? Karena 3 unit ini kita bagi 3 triwulan, yaitu ke persediaan awal triwulan 2, persediaan awal triwulan 3, dan persediaan awal triwulan 4. Persediaan awal triwulan 1 dan persediaan akhir triwulan 4 tidak boleh dirubah nilainya atau tidak boleh menerima jatah alokasi karena sudah ada ketentuan di soal.
Maka langkah awal kita cantumkan tingkat penjualan, yang kedua kita cantumkan tingkat produksi, yang ketiga kita cantumkan, jadi penjualannya kita cantumkan 43. Pertama kita cantumkan penjualan 43, yang kedua persediaan awal 10, yang ketiga persediaan akhir 13. Jadi langkah awal cantumkan dulu di tabel penjualan, itu ada di soal. Setelah itu persediaan awal ada di soal 10, dan persediaan akhir juga ada di soal 13, diletakkan di triwulan 4. Kalau persediaan awal diletakkan di triwulan 1. Setelah itu persediaan awal triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing kita ambil 11 nilainya. Kenapa 11? Karena sudah menerima jatah alokasi selisih dari persediaan tadi. Masing-masing dapat jatah 1. Jadi triwulan 2 dapat 11, triwulan 3 11, dan triwulan 4 11. Maka untuk persediaan awal triwulan 2 pasti nilainya akan sama dengan persediaan awal triwulan 1. Jadi naikkan nilai persediaan awal triwulan 2 ini ke persediaan akhir triwulan 1. Kenapa nilainya sama? Karena persediaan akhir triwulan 1 pasti menjadi persediaan awal triwulan 2. Untuk persediaan awal triwulan 3, pindahkan nilainya ke persediaan akhir triwulan 2. Karena persediaan akhir triwulan 2 pasti menjadi persediaan awal triwulan 3. Persediaan awal triwulan 4 dipindahkan nilainya ke persediaan akhir triwulan 3. Karena persediaan akhir triwulan 3 pasti akan menjadi persediaan awal triwulan 4. Setelah itu lengkapi tabelnya dengan cara penjualan tambah dengan persediaan akhir dapat produk siap dijual, dikurangi dengan persediaan awal dapat tingkat produksi. Terakhir kita masuk ke stabilitas kombinasi, menyusun anggaran produksi dengan stabilitas kombinasi. Kalau stabilitas kombinasi ada dua stabilitas di dalamnya, itu stabilitas persediaan dan stabilitas produksi. Nah, ini untuk stabilitas kombinasi ada data persediaan awal dan ada data persediaan minimal dan maksimal, dan ada produksi minimal dan maksimal yang ditetapkan oleh perusahaan. Kita kasih contoh ini, persediaan minimal 8 unit, maksimal 18 unit, produksi minimal tiap triwulan 40 dan maksimal 60. Rencana persediaan awal 10 unit dan persediaan akhir 15 unit. Dengan tingkat penjualan triwulan 1, 2, 3, dan 4 bisa Anda lihat di soal. Nah, sekarang kita lihat volume persediaan awal 10 dan persediaan akhir 15. Maka selisih persediaannya 5. Yang 5 ini hanya bisa kita alokasikan persediaan awalnya ke persediaan awal triwulan 2, 3, dan 4. Nah, selisih persediaan yang 5 unit ini tidak bisa kita bagi 3 triwulan. 5 dibagi 3 tentu bilangannya berkoma. Nah, sekarang kita bagi rata dulu. Untuk triwulan 2, 3, dan 4, selisih persediaan yang 5 ini kita bagi satu persatu dulu untuk triwulan 2, 3, dan 4. Persediaan awal 2, 3, dan 4. Masing-masing dapat jatah 1. Maka sudah teralokasikan 3 persediaan awal yang dari selisih persediaan tadi. Nah, selisihnya kan tadi 5 unit. Maka yang baru teralokasikan 3 unit untuk triwulan 2, persediaan awal triwulan 2, persediaan awal triwulan 3, dan persediaan awal triwulan 4. Masing-masing dapat jatah selisih persediaan 1. Nah, baru teralokasikan 3, maka selisih 2 lagi dialokasikan ke persediaan awal triwulan 4. Nah, jadi saya ulangi lagi. Persediaan awal kita 10, persediaan akhirnya 15, maka ada selisih persediaan 5. Selisih persediaan yang 5 ini dialokasikan ke persediaan awal triwulan 2, 3, dan 4, masing-masing 1 unit. Maka baru teralokasikan 3. Nah, 2 unit yang belum teralokasikan tadi diberikan atau dialokasikan ke persediaan awal triwulan 4. Jadi triwulan 4 dapat jatah 3, ya. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel. Pertama, cantumkan tingkat penjualan, ada di soal. Yang kedua, cantumkan persediaan awal triwulan 1, ada di soal. Yang ketiga, cantumkan persediaan akhir triwulan 4, ada di soal. Setelah itu, cantumkan persediaan awal triwulan 2, 3, dan 4. Triwulan 2 tadi dapat 11. Pertama, persediaan awalnya 10, dapat jatah alokasi 1, jadi 11.
persediaan awal triwulan 3 pertama juga 10, dapat jatah alokasi 1, maka nilai persediaan awalnya 11. Persediaan awal triwulan 4 juga 10, dapat jatah alokasi 3. Kenapa jatah alokasinya 3? Pertama, dapat jatah alokasi masing-masing 1 unit. Karena masih bersisa 2 unit, maka yang 2 unit itu dialokasikan ke persediaan awal triwulan akhir. Maka persediaan awal triwulan akhir dapat 13. Nah, sekarang persediaan awal sudah ada isi semuanya. Pindahkan persediaan awal triwulan 2 ini ke persediaan akhir triwulan 1. Jadi naikkan ke atas. Kenapa? Karena persediaan akhir triwulan 1 pasti menjadi persediaan awal triwulan 2. Kalau persediaan awal triwulan 3 sudah ada, pindahkan nilainya ke persediaan akhir triwulan 2. Kalau persediaan awal triwulan 4 sudah ada, pindahkan nilainya ke persediaan akhir triwulan 3. Lengkapilah tabelnya. Penjualan sudah ada, persediaan akhir sudah ada, maka jumlahkan penjualan dengan persediaan akhir dapat produk siap dijual, dikurangi dengan persediaan awal dapat produksi. Nah, ini menyusun anggaran produksi dengan stabilitas kombinasi. Apa yang dikatakan stabilitas kombinasi? Jika produksinya stabil triwulan 3 dan 4, maka persediaannya berfluktuasi. Jika stabilitas persediaan, jika persediaannya stabil triwulan 1 dan 2 masing-masing 11, maka produksinya yang berfluktuasi 1 dan 2. Jadi stabilitas kombinasi itu ada 2 stabilitas di dalamnya. Kalau produksinya stabil, itu menggunakan stabilitas produksi, yaitu produksi stabil 3 dan 4, persediaannya yang berfluktuasi. Kalau persediaannya stabil berarti menggunakan stabilitas persediaan. Persediaan yang stabil triwulan 1 dan 2, maka produksinya yang berfluktuasi. Nah, itulah proses penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas kombinasi. Oke, untuk hari ini cukup penjelasan tentang anggaran produksi. Kalau Ananda ragu, boleh baca buku M. Nafarin, atau boleh nanti kita diskusikan di WhatsApp atau media lainnya nanti pada saat kita kuliah hari ini. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.